Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, Waalaikumsalam. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini kita diberi keberkahan, diberi kenikmatan, sehat semua ya. Atau ada yang sakit ini, semoga segera sehat, yang sakit juga. Oke, pertemuan hari ini saya mulai dengan pembahasan masalah dan kebijakan dari makroekonomi. Nah, tapi sebelum ke materi, adakah yang perlu ditanyakan kaitannya dengan materi-materi ekonomi makro? Halo, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya mulai ke bahasan masalah dan kebijakan makroekonomi ini. Jadi dalam perekonomian makro, permasalahan itu kalau perekonomian suatu negara ya, permasalahannya biasanya kan kemiskinan. Nah, kemiskinan itu biasanya sumbernya ada dua. Kalau dari sudut pandang ekonomi makro, yaitu disebut pengangguran dan inflasi. Kenapa pengangguran dan inflasi menjadi permasalahan ekonomi makro yang harus diselesaikan? Karena pengangguran ini mempengaruhi besaran gross domestic product, besaran national income kita. Karena orang yang menganggur kan tidak berpenghasilan, sehingga pada akhirnya mereka itu akan disebut miskin. Demikian juga kalau perekonomian mengalami suatu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara terus-menerus, di mana kenaikannya sangat cepat sehingga daya beli masyarakat itu menurun. Nah, pada akhirnya kemampuan daya beli rendah, sehingga masyarakat menjadi tidak sejahtera atau bisa dikatakan miskin. Banyak contoh negara-negara yang mengalami inflasi yang sangat besar sehingga nilai dampaknya ya, dampak langsung juga ini, nilai mata uang negara tersebut menjadi tidak berharga. Karena apa? Karena kenaikan harga-harga sangat cepat tidak bisa diimbangi dengan kestabilan nilai dari mata uang mereka. Nah, kebijakannya seperti apa? Nanti kita bahas. Oke, saya mulai dari permasalahan ekonomi makro yang pertama biasa disebut dengan pengangguran. Nah, kita tahu pengangguran di negara kita masih menjadi suatu permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Dari tahun ke tahun, apalagi pada tahun 2020 kemarin, pengangguran kita itu di negara kita itu bertambah sangat signifikan. Kalau ingin mempelajari tentang pengangguran itu bisa dilihat dari tingkat kesejahteraan, bisa dilihat juga dari besaran penduduk atau kemakmuran penduduk dan lain sebagainya ya. Nanti di pertemuan kedua itu kaitannya dengan pendapatan nasional itu ada disinggung besaran pendapatan masyarakat dengan jumlah pengangguran ini. Nah, di situ dari tahun ke tahun memang angka pengangguran kita itu menurun, tapi angka kemiskinan kita itu tetap dan besarnya 2 kali. Karena apa? Karena pengangguran di negara kita itu banyak yang disebut pengangguran tidak kentara. Orangnya kelihatannya bekerja dalam statistik, tetapi kehidupannya tidak sejahtera. Ini. Oke, pengangguran artinya apa? Jadi gini, untuk membahas. Penduduk itu dibedakan ada 2 macam, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.
Yang angkatan kerja adalah penduduk dengan usia 15 tahun sampai 65 tahun. Berarti sebelum 15 tahun dan setelah 15 tahun itu disebut penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk yang angkatan kerja ini sendiri dibedakan ada 3 kelompok. Yang pertama bekerja, yang kedua pengangguran, yang ketiga tidak bekerja dan juga tidak pengangguran. Definisinya seperti apa pengangguran itu? Pengangguran adalah penduduk dengan usia angkatan kerja. Angkatan kerja itu usia 15 tahun sampai 65 tahun yang ingin bekerja, sedang mencari pekerjaan, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan tersebut. Maka disebut pengangguran. Tetapi kalau penduduk usia angkatan kerja ingin bekerja, mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan disebut bekerja. Dan kelompok ketiga adalah penduduk usia angkatan kerja yang yang tidak ingin bekerja, sedang tidak mencari pekerjaan. Karena apa? Karena ada tanggung jawab yang lain. Maka dia bukan bekerja dan bukan juga pengangguran. Contohnya siapa? Contohnya adalah kelompok pelajar yang usianya 15 tahun ke atas, kelompok mahasiswa yang memang dia saat ini sedang menempuh perkuliahan, ibu rumah tangga yang dengan keaktifannya dia memanajemen rumah tangganya dan memang tidak ingin bekerja, ini disebut bukan bekerja dan bukan pengangguran. Gitu ya, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, saya lanjutkan. Nah, penyebab dari pengangguran itu ada 3 macam atau berdasarkan faktor yang menimbulkan. Yang pertama disebut pengangguran konjungtur atau cyclical unemployment. Apa itu pengangguran konjungtur? Pengangguran yang disebabkan karena siklus perekonomian yang sedang menurun. Sehingga banyak pengangguran karena apa? Karena bisa kena PHK, kinerja perusahaannya menurun, pertumbuhan ekonomi menurun, dan lain sebagainya. Contohnya misalkan pada tahun 2020, karena adanya pandemi yang besar, banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi, atau biasa disebut melakukan rasionalisasi ya, dengan mengurangi tenaga kerjanya. Ini banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan, contohnya transportasi, contohnya pariwisata dan lain sebagainya. Kemarin kena dampak COVID, itu akhirnya perekonomian kan kita menjadi lesu. Banyak yang semula tenaga kerja kena PHK. Ini disebut pengangguran konjungtur atau cyclical unemployment. Pengangguran yang disebabkan siklus perekonomian yang sedang menurun. Yang kedua disebut pengangguran struktural. Apa itu pengangguran struktural? Pengangguran struktural bisa disebabkan dampak dari kemerosotan permintaan produk maupun dari kemajuan teknik memproduksi. Jadi dengan meningkatnya teknologi operasionalisasi, kemampuan perusahaan-perusahaan untuk mengubah dari yang menggunakan tenaga kerja digantikan mesin.
akhirnya kebutuhan tenaga kerja itu menjadi berkurang. Nah, akibatnya apa di sini? Angka pengangguran akan meningkat karena yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia digantikan oleh mesin. Contohnya misalkan pada industri era 4.0 ini ya, di mana tenaga manusia sekarang digantikan mesin. Itu banyak terjadi di negara-negara maju dan juga negara sedang berkembang ya. Contohnya misalkan apa? Dalam dunia perbankan, di mana kebutuhan teller sekarang itu bisa dikatakan menurun. Kenapa? Karena digantikan mesin. Kalau saudara ingin menabung, kita tidak usah menunggu teller. Kita ke ATM bisa. Anda transfer, Anda ambil uang di ATM bisa. Bahkan sekarang dengan e-banking, dengan HP juga bisa ya ini. Dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh penyebab pengangguran struktural. Ini ya. Ini ada yang sebentar ya, ada yang bunyi. Mungkin bisa di mute dulu ya. Nanti kalau ingin ngomong, voice-nya baru diaktifkan, di unmute ya ini. Kemudian ada pertanyaan ini pengangguran konjunktur dan pengangguran struktural. Nah, yang ketiga disebut pengangguran normal atau friksional. Yang ketiga ini sifatnya berbeda dengan pengangguran yang nomor 1, konjunktur, dan yang kedua, struktural. Kalau konjunktur dan struktural ini menjadi masalah dalam perekonomian kita, harus diselesaikan. Yang ketiga ini tidak. Ini. Oh iya, saya tekankan juga contoh untuk pengangguran struktural. Misalnya gini ya, yang disebabkan karena kemerosotan permintaan. Mungkin bisa dilihat dari kita. Kalau kita, apa yang kita pakai, pakaian, tas yang kita pakai, sepatu yang kita pakai, sebagian besar sekarang kita akan beli dari toko, dari mall, dari swalayan gitu ya. Nah, dari apa istilahnya produk-produk yang dijual di toko ini kan biasanya produksi dari pabrik. Nah, dampak ke pengrajin pakaian, pengrajin sepatu, pengrajin tas, akibatnya pesanan mereka itu akan menurun. Kalau pesanan mereka menurun, bisa dipastikan usahanya lama-kelamaan akan tutup. Sehingga dia bisa juga menjadi pengangguran struktural. Gitu ya. Oke. Dan yang ketiga, pengangguran normal. Normal itu ya normal, tidak bisa dihilangkan. Yang ketiga, friksional atau sementara, pengangguran yang sifatnya sementara. Pengangguran normal dan friksional ini tidak menjadi masalah dalam perekonomian kita. Kenapa? Karena pengangguran ini sifatnya itu sementara. Friksional itu sifatnya sementara. Normal, dikatakan normal itu negara maju pun yang sudah mengatakan terbebas dari angka pengangguran, dia tetap ada penduduknya yang menganggur. Dan besaran angka pengangguran normal ini di bawah 4% dari angkatan kerja ini. Maka dikatakan penduduk tersebut tidak mengalami masalah pengangguran. Contohnya apa? Contohnya misalnya gini. Saudara, ini kan banyak yang kuliah di reguler 1 kan hanya kuliah. Iya kan? Waktunya kalau dalam keadaan normal kita kuliah kan ke kampus setiap hari sehingga waktunya
memang dipakai fokus untuk kuliah. Pelajar juga seperti itu. Nah, di sini saya tapi contohkan yang mahasiswa ya. Mahasiswa setelah menempuh 4 tahun pendidikan, dia akan diwisuda mendapatkan ijazah. Tahapan selanjutnya dia itu akan mencari pekerjaan. Nah, proses diwisuda sampai dia diterima di lapangan pekerjaan, dia ini disebut pengangguran friksional. Kenapa? Karena sifatnya sementara. Mungkin hanya beberapa minggu atau mungkin hari, mungkin minggu, bulan, tapi jangan sampai tahun ya ini ya. Mungkin sifatnya hanya 2 bulan dia proses mencari, sudah mendapatkan pekerjaan sesuai seperti apa yang diinginkan. Maka ini disebut pengangguran friksional sebelum mendapatkan pekerjaan. Kenapa pengangguran ini tidak menjadi masalah dalam perekonomian? Karena pengangguran ini sifatnya hanya sementara. Setelah dia mendapatkan pekerjaan, dia itu akan menjadi apa ya? Alat atau istilahnya bagian yang mempercepat proses pembangunan suatu negara ini. Jadi dia akan mempercepat pembangunan negara menjadi lebih berkembang, tumbuh, dan maju. Ini. Maka pengangguran friksional tidak menjadi masalah atau pengangguran normal itu ya. Tetapi yang sudah lulus sampai bertahun-tahun tidak mendapatkan pekerjaan, ini ya disebut pengangguran terbuka. Yang disebabkan karena apa? Bisa disebabkan karena pengangguran struktural. Ini. Karena tenaga mereka tidak mampu, tidak kompeten, sehingga tidak mampu dengan pengalihan ke teknologi. Ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan pengangguran ini, penyebab pengangguran. Kalau ingin menjawab, voice-nya dihidupkan ya, di unmute ya. Ini ada penjelasannya. Kemudian, nah, saya lanjutkan ke bentuk-bentuk pengangguran lain. Di negara sedang berkembang di Indonesia, itu banyak kelompok masyarakat yang dia kelihatannya bekerja, tetapi sebenarnya dia menganggur. Kenapa? Karena kalau diruntut dalam jam kerja 40 jam per minggunya, dia itu bekerja, memenuhi target tersebut. Tetapi kehidupannya tidak sejahtera. Ini bisa saya gambarkan, misalkan di negara kita kan banyak petani. Negara kita kan agraris, banyak petani. Petani di musim kemarau, dia itu bekerja tetap 8 jam sehari, 40 jam per minggu, dia berangkat dari pagi pulang sore. Tetapi hasil dari sektor pertanian yang masih bisa digambarkan masih banyak yang tada hujan ya, bergantung ke hujan. Dia itu tidak akan efektif atau istilahnya produktivitasnya menjadi sangat rendah. Karena apa? Karena jam kerja yang dia pakai dengan hasil yang tidak diperoleh itu tidak sesuai, tidak signifikan. Maka disebut pengangguran, ini biasa disebut juga pengangguran tersembunyi. Kenapa? Dari jam kerja bekerja hasilnya tidak bisa mensejahterakan. Yang kedua pengangguran musiman, ini juga bisa dicontohkan. Seperti petani kalau musim kemarau atau misalkan orang yang jual es di musim penghujan itu dia bekerja sesuai jam kerja. Tetapi hasilnya tidak bisa mensejahterakan. Karena apa? Karena permintaan es di musim penghujan itu otomatis akan sangat menurun. Kemudian yang ketiga, ini setengah menganggur. Setengah menganggur itu bisa dijelaskan
dari jam kerja itu kurang, dari pendapatan juga kurang, maka disebut setengah menganggur. Dan ini banyak terjadi pada sektor-sektor industri yang non formal ini. Jadi kadang Senin bekerja, Selasa, Rabu, Kamis nganggur, Jumat bekerja lagi, jadi serabutan itu ya. Nah, di sini dalam statistik dia itu dikatakan bekerja, kelompok bekerja. Kenapa? Karena diukur dari jam kerja, dia itu memenuhi 8 jam per hari, 40 jam per minggu. Tetapi dari pendapatan dia sangat rendah. Ini. Sehingga kelompok bekerja, tetapi nanti dalam data kemiskinan kan juga mewakili kesejahteraan ya. Dalam angka kemiskinan itu meningkat. Kalau Anda buka tabel di BPS itu ya, angka kemiskinan negara kita itu angkanya besarnya itu 2 kali. Kalau misalkan pengangguran itu hanya 6%, angka kemiskinan kita itu sampai 12%, 12% besarannya dari jumlah penduduk. Itu karena adanya bentuk-bentuk pengangguran lain di negara kita ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada saya tanya misalkan, seseorang yang dia itu di rumah, dia bermain forex atau istilahnya apa ya, bermain forex atau apa, saham ya, saham gitu ya, saham. Dia kan orang melihat itu kayaknya nganggur di rumah kan, tetapi dia itu berpenghasilan sangat besar. Ini termasuk pengangguran atau enggak ini menurut Anda? Tidak. Enggak ya? Tidak. Iya. Kenapa? Kenapa tidak? Pendapatannya sudah Karena Dia memenuhi. Iya. Karena pendapatan dia itu bisa dikatakan sangat besar, signifikan. Kita melihat mungkin apa istilahnya memang di rumah. Bekerja kan tidak harus ke kantor dan lain sebagainya ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Orang di rumah itu sekarang juga bekerja. Seperti saya, Anda ini kan di rumah. Tapi sebenarnya kita ini saat ini belajar kan? Tidak harus ke kampus, tetapi kita bisa belajar dengan teknologi ini. Demikian juga orang yang bermain saham tersebut. Dia itu setiap saat akan mengamati pergerakan apa istilahnya grafik dan juga kemampuan dia untuk menganalisis ke depan grafik tersebut akan seperti apa sehingga menguntungkan pembelian saham dia, gitu ya. Jadi memang disebut pengangguran itu karena ya tadi ukurannya biasanya dari pendapatan. Orang yang bekerja jam kerjanya masuk dalam statistik termasuk bekerja, tetapi dia tidak sejahtera itu sebenarnya seperti setengah menganggur. Dan di negara kita, negara sedang berkembang, itu banyak sekali. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang ke teori. Nah, tadi kan apa istilahnya pengertian ya. Teori pengangguran sukarela itu sebenarnya bukan pengangguran dan bukan bekerja. Contohnya pelajar, ibu rumah tangga dan lain sebagainya tadi ya. Dan pengangguran tidak sukarela atau biasa disebut juga pengangguran terbuka. Nah, ini ada 2 teori, yaitu teori klasik dan teori Keynes. Kalau teori klasik kita ingat bahwa perekonomian itu selalu berada dalam keseimbangan.
Maka menurut teori klasik pengangguran itu tidak ada. Karena pengangguran sifatnya hanya sementara. Kenapa kok tidak ada? Kenapa kok sifatnya sementara? Karena dengan kemampuan supply dan demand di pasar tenaga kerja, pengangguran di sini akan hilang dengan sendirinya. Atau bisa diartikan tenaga kerja yang ingin bekerja dan mau menerima besaran tingkat upah pasar atau upah keseimbangan antara supply dan demand, dia akan mendapatkan pekerjaan. Nah, kita amati grafik berikut. Ini bisa dilihat ya, kursor saya ini. Ya, gimana? Bisa ya? Yang mendaftar ini mewakili jumlah tenaga kerja. N itu angkatan kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun sampai 65 tahun. Yang tegak, grafik tegak itu mewakili upah, tingkat upah wage ini ya. Halo, ada yang ditanyakan ini? Halo, suaranya masuk. Yang cerita mungkin bisa di silent dulu. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, yang tegak mewakili angkatan kerja yang yang tegak yang mendaftar mewakili angkatan kerja, yang tegak mewakili tingkat upah. Kemudian ini adalah grafik supply tenaga kerja. Siapa itu? Adalah serikat kerja atau orang-orang yang mencari pekerjaan. Dan di sini adalah grafik demand tenaga kerja. Siapa itu demand tenaga kerja? Adalah sektor industri atau perusahaan. Nah, supply dan demand ketemu di sini. Misalnya ini adalah titik keseimbangan, equilibrium. Ini ya, di sini. Nah, ini terlihat bahwa angkatan kerja yang ingin bekerja dan mau menerima besaran upah pasar, ini W0 adalah besaran upah pasar, upah keseimbangan supply dan demand, maka dia akan mendapatkan pekerjaan. Itu di sini. Kenapa? Karena D ini adalah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. S adalah para pencari kerja di sini. Sehingga seluruh penduduk, seluruh angkatan kerja akan bekerja kalau mau menerima besaran upah pasar. Tetapi kadang ada pengangguran. Kenapa ada pengangguran? Pengangguran adalah pencari kerja ini S yang ingin bekerja dengan mendapatkan upah di atas upah pasar. Karena di atas upah pasar, ini ya, maka perusahaan tidak akan mau menerima dia. Kemampuannya rendah, ingin mendapatkan di atas upah pasar. Maka akibatnya ini apa? Terjadi pengangguran ini. Sehingga di sini bisa dilihat 0 sampai L0 ini adalah angkatan kerja yang ingin bekerja dan mau menerima di upah pasar. L0 sampai N ini ya. L0 sampai N ini adalah sebenarnya istilahnya bukan pengangguran sukarela ya. Dia adalah bukan pengangguran dan juga bukan bekerja ini. Contohnya siapa?
pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga yang ada kegiatan. Dia tidak ingin bekerja saat itu dan tidak sedang mencari pekerjaan. Gitu ya. Ini menurut teori klasik. Kemudian yang kedua, teori Keynes adalah teori di pasar tenaga kerja tidak persaingan sempurna. Teori Keynes Anda bisa melihat di ini yang gambar grafik W ini ya. Nah, di sini adalah para pencari kerja. As supply labor, ini para pencari kerja. Dia kalau upah di atas upah pasar, yang tertarik banyak sebesar L2. Tetapi perusahaan ini kalau memberi upah di atas upah pasar, misalnya W1 ini, itu hanya mau menerima tenaga kerja sejumlah L1. Gambarannya seperti ini. Kalau di atas upah pasar, otomatis persaingan semakin ketat karena yang minat lebih banyak. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan seleksi yang lebih ketat. Ada beberapa seleksi yang harus ditempuh sampai 3 kali, 5 kali, 7 kali. Tujuannya untuk menyaring, untuk mendapatkan tenaga kerja yang memang kompeten dengan kemampuan selain misalkan selain sarjana dia kompeten menguasai A, B, C, D. Karena apa? Karena akan dijadikan sebagai manajer. Oleh karena itu, karena seleksinya yang sangat ketat, akhirnya banyak yang gugur. Sehingga 0W ini ya, W sampai L1 adalah angkatan kerja yang bekerja menurut teori Keynes. L1 sampai L2 adalah angkatan kerja yang tidak diterima atau kalah dalam persaingan. Atau biasa disebut pengangguran terbuka, L1 sampai L2. L2 sampai N adalah penduduk angkatan kerja yang tidak ingin bekerja dan juga tidak pengangguran. Ini adalah kelompok pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Ini teori Keynes itu ya. Oke, pertanyaan saya, kenapa mahasiswa, terutama mahasiswa R1 ya ini saya contohkan, itu termasuk kelompok angkatan kerja kan tidak bekerja, tetapi dikatakan bukan pengangguran. Itu karena apa? Kira-kira kenapa yang bukan angkatan kerja, tidak bekerja, angkatan kerja tidak bekerja, mahasiswa kan ini, tetapi dia juga tidak pengangguran. Itu karena apa? Alasannya apa? Karena ada kuliah, Bu. Ini siapa? Mustahidil. Yang jawab siapa? Halo? Wajahnya mana ya? Umi Latifah, Mustahidil Fata, Eva Harmalia, ini wajahnya mana ini ya? Iya. Kenapa mahasiswa R1 itu dikatakan walau tidak bekerja, dia bukan pengangguran? Karena dia punya tanggung jawab besar ini ya, yaitu menyelesaikan studi. Nah, setelah selesai studi, dia tahapannya akan menjadi mesin mempercepat pembangunan negara kita. Sehingga negara kita diharapkan menjadi pada tingkat yang lebih tinggi. Intinya seperti itu ya. Oke. Kemudian
Saya lanjutkan. Nah, ini akibat buruk dari pengangguran. Pengangguran, pendapatan menjadi lebih rendah dari pendapatan potensial, penerimaan pajak menjadi menurun, perekonomian rendah, sedangkan dampak dari individu, keterampilan kita menjadi menurun, bahkan bisa menimbulkan ketidakstabilan sosial politik kalau pengangguran tinggi. Kenapa? Karena orang yang menganggur tidak berpenghasilan, padahal makan, kebutuhan pokok itu wajib dipenuhi. Maka kejahatan otomatis akan meningkat. Ini bisa dicontohkan dulu di Brasil itu pernah terjadi seperti itu. Pada tahun 80-90-an itu. Tetapi pengangguran di sini disebabkan juga karena inflasi yang tinggi, pengangguran tinggi, sehingga kejahatan itu tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya lapas atau istilahnya lembaga pemasyarakatan itu sampai tidak memenuhi karena banyaknya penghuni. Oke, saya lanjutkan masalah yang kedua yaitu inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi adalah persentase kecepatan kenaikan harga-harga dalam suatu tahun tertentu. Tingkat inflasi menunjukkan sampai sejauh mana baik buruknya perekonomian suatu negara. Inflasi dianggap tidak menjadi masalah sampai batas 4%. Ini. Inflasi merayap itu 2-4%. Nah, inflasi ini itu tidak menjadi masalah karena hanya terjadi atau istilahnya terjadi penyesuaian harga-harga. Jadi harga-harga barang dari tahun ke tahun itu memang mengalami kenaikan karena adanya penyesuaian-penyesuaian. Dan ini kalau dihitung besarannya itu bisa sampai 4% maksimalnya. Nah, inflasi dibedakan inflasi ringan kurang dari 10%. Di Indonesia itu inflasinya masih kurang 10%, 9,89 atau berapa itu ya, masih kurang 10%, masih termasuk inflasi ringan. Kemudian inflasi sedang itu 10-30%, berat 30-100%, dan hiperinflasi yang besarannya di atas 100%. Nah, hiperinflasi ini kalau Anda lihat, ini sangat sulit dihilangkan. Biasanya terjadi pada saat negara yang sedang mengalami peperangan atau mengalami musibah alam, bencana alam, dan lain sebagainya. Itu biasa terjadi inflasi yang hiperinflasi. Nah, ini saya contohkan tadi yang saya singgung. Di Brasil itu pernah terjadi misalnya ini ya di tahun 1988 sampai 1994 ini data berapa tahun ini? 6 tahun, 5 tahun ya. 5 atau 6 tahun ini ya. Itu inflasinya sampai ribuan persen. Sehingga selama 6 tahun di tahun ini, harga barang yang semula $1,25 naik menjadi 5 juta. Anda bayangkan, harga barang yang semula Rp1 misalkan, menjadi 5 juta. Kenapa? Karena selama 6 tahun ini inflasinya sangat tinggi. Sehingga kalau saya mendapatkan pendapatan gaji misalkan, saya punya uang hari ini 100.000. Besok saya akan belikan barang seperti yang kemarin harganya 100.000, itu sudah tidak bisa.
Kenapa? Karena harga sudah berubah menjadi misalkan 200.000. Ini karena inflasinya sampai ribuan persen. Nah, dampaknya kejahatan otomatis akan sangat besar. Karena untuk memenuhi kebutuhan pokok saja tidak cukup. Kalau saat ini misalkan Anda buka di internet itu ya, negara Zimbabwe. Zimbabwe itu bagian dari Afrika ya. Ada pasar yang menjual uang negara tersebut. Uangnya itu sampai tumpukan besar sekali, seperti pasar barang, tetapi yang dijual itu uang kertas. Kenapa bisa seperti itu? Karena inflasi di negara tersebut saat ini sangat tinggi. Sehingga dampaknya uang negara tersebut menjadi merosot, jatuh rendah sekali. Karena uangnya sangat merosot atau bisa dikatakan tidak berharga, orang lebih suka menyimpan uangnya dalam bentuk dolar. Karena dolar itu lebih stabil dibandingkan uang negara mereka. Ini. Itu yang terjadi ya. Oke. Nah, saya ingin menjelaskan teori inflasi. Inflasi penyebabnya ada dua. Yang pertama yaitu disebabkan karena ini ya, tarikan permintaan, demand pull inflation. Yang kedua, inflasi yang disebabkan karena dorongan biaya, push inflation ya. Saya menjelaskan yang pertama dulu, inflasi karena tarikan permintaan. Dalam grafik ini menurut teori Keynes ya, ini yang mendatar mewakili pendapatan nasional income kita. Y bintang ini mewakili pendapatan nasional kita sudah full employment. Apa itu full employment? Adalah pendapatan di mana seluruh tenaga kerja sudah bekerja. Seluruh faktor produksi sudah digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Maka disebut full employment. Akibatnya apa? Produksi sudah tidak bisa ditambah ini, sudah maksimal. Kemudian yang tegak, P, price, ini mewakili harga-harga barang. Saya contohkan keseimbangan kan terjadi pada AS, agregat supply, atau seluruh penawaran barang dan jasa dalam keadaan full employment. Karena sudah tidak bisa ditambah, digambarkan ini garisnya itu tegak lurus, vertikal, AS ini. AD adalah agregat demand. Agregat demand permintaan akan barang dan jasa. Dari siapa? Dari rumah tangga, konsumsi, dari perusahaan, investasi, dari pemerintah, government expenditure, dan ekspor import. Ini AD, agregat demand. Semula AS dan AD ketemu di sini, di titik misalnya ini E0. Ini adalah titik keseimbangan. Harga-harga itu P0. Kemudian saya misalkan, AD dari AD0 bergeser menjadi AD1. Kenapa bisa bergeser? Kenapa daya beli, artinya daya beli masyarakat meningkat dari AD0 ke AD1. Kenapa bisa bergeser ke kanan? Misalkan pada suatu waktu pemerintah mengumumkan memberi kenaikan gaji PNS. Gaji kan diberikan begitu ada pengumuman, maka setiap bulannya gaji PNS tersebut akan naik kan? Kalau gaji PNS naik, bisa dipastikan harga-harga barang akan naik lebih dulu. Gaji belum diterima itu harga barang sudah naik lebih dulu.
Kemudian kalau gaji PNS naik, artinya jumlah uang beredar itu meningkat. Daya beli masyarakat akhirnya meningkat. Di luar itu, kalau gaji PNS naik, sektor swasta juga menuntut kenaikan penyesuaian upah. Tenaga kerja juga menuntut tingkat upah yang tinggi, karena upah mewakili kesejahteraan. Akibatnya apa? Daya beli tenaga kerja, entah negeri, entah swasta, itu meningkat. Maka AD bergeser dari AD0 ke AD1. Tetapi kalau AS, agregat supply-nya sudah full employment, sudah sangat sulit ditambah, maka yang terjadi barangnya tidak bertambah, tetapi harga-harga yang naik. Atau bisa disebut terjadi inflasi. Demikian juga, sebentar, ini baterainya mau habis. Sebelum mati saya cas dulu ya, sebentar ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi sebelum gaji, apa istilahnya? Sebelum gaji diberikan, itu barang sudah lebih dulu naik. Nah, di sini digambarkan kalau secara full employment, kalau misalkan kita import dari luar bagaimana, Bu? Import juga membutuhkan waktu. Apalagi kalau proses produksi sendiri, membuat sendiri itu juga membutuhkan waktu. Akibatnya yang terjadi adalah inflasi. Dan kalau pemerintah misalkan memberi kenaikan lagi, maka dari AD1 bisa menjadi AD2. Maka inflasi akan terus-menerus, gitu ya. Inflasi yang disebabkan karena pengaruh permintaan. Permintaan ini karena daya beli meningkat, karena adanya kenaikan jumlah uang beredar. Kenapa jumlah uang beredar naik? Karena pemerintah mengumumkan adanya kenaikan gaji. Misalkan seperti itu. Kemudian penyebab inflasi yang kedua adalah cost push inflation. Inflasi yang disebabkan faktor penawaran atau dorongan biaya. Penjelasannya seperti ini, yang mendatar mewakili national income kita, yang tegak mewakili price, harga-harga. AD, agregat demand, permintaan akan barang dan jasa oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. AS adalah agregat supply, penawaran barang dan jasa dari sektor industri. Nah, di sini AD dan AS bertemu di E1, equilibrium atau tingkat keseimbangan semula. Pertemuan AD dan AS memunculkan harga keseimbangan di P0 dan pendapatan barang dan jasa sebesar Y0. Nah, tetapi kemudian AS0 bergeser ke kiri menjadi AS1, agregat supply 1. Kenapa bisa ke kiri? Artinya biaya produksi, biaya operasional perusahaan itu meningkat. Kenapa meningkat? Di sini bisa terjadi pada saat pemerintah mengumumkan kenaikan BBM, kenaikan listrik, kenaikan air, dan lain sebagainya. Maka bisa dipastikan biaya produksi atau biaya operasional perusahaan menghasilkan barang dan jasa akan naik.
Kenapa bisa naik? Karena mesin dijalankan dengan solar, misalkan solar naik. Kendaraan dijalankan dengan solar. Kemudian penerangan dengan listrik, PLN naik, dan lain sebagainya. Nah, karena biaya operasional naik, maka harga-harga atau output-nya akan ikut naik. Kalau biaya operasional output-nya naik, harga-harga akan mengalami inflasi. Oleh karena itu, biasanya pemerintah kalau ingin menaikkan BBM itu banyak yang demo. Kenapa demo? Misalkan karena dikhawatirkan perekonomian kita akan terjadi inflasi. Daya beli masyarakat rendah, nggak mampu menjangkau kenaikan harga-harga. Dan biasanya kalau BBM naik, produk apapun itu naik. Entah itu barang atau jasa, harganya itu akan naik. Karena semuanya dikelola, dijalankan dengan BBM, dengan listrik, artinya biaya operasional naik. Kalau biaya operasional naik, harga barang-barang naik, otomatis tenaga kerja juga menuntut kenaikan upah. Nah, itu digambarkan ini ya penyebab penyebab inflasi. Nah, kalau harga barang naik, tenaga kerja juga menuntut kenaikan upah, itu digambarkan dalam kurva Philip. Kurva Philip adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Semakin rendah pengangguran akan menyebabkan inflasi naik. Gambarannya seperti ini dalam kurva, dalam grafik. Yang mendatar mewakili tingkat pengangguran. Sehingga ini 4%, 6%. Yang tegak mewakili harga-harga 2%, 4%, 6%, dan seterusnya ya. Nah, misalkan di sini ada titik A. Ini misalkan titik A ya ini. Titik A adalah keadaan di mana saat ini perekonomian kenaikan harga-harga 2%, tetapi jumlah pengangguran kita 6%. Pemerintah menganggap pengangguran itu masih sangat tinggi kalau 6%. Maka pemerintah ingin mengurangi pengangguran. Caranya bagaimana untuk mengurangi pengangguran? Misalkan dengan kebijakan fiskal, pemerintah akan menurunkan pajak atau meningkatkan subsidi. Nah, akibatnya jumlah uang beredar itu bertambah kalau pemerintah menurunkan pajak dan menaikkan subsidi. Kalau misalkan dengan kebijakan fiskal. Karena jumlah uang beredar bertambah, daya beli masyarakat naik, akibatnya pengangguran menurun di 4%. Tetapi inflasi kenaikan harga-harga naik di 4%. Ini. Karena jumlah uang beredar bertambah, daya beli, kemampuan beli masyarakat meningkat, sehingga harga-harga naik. Ini. Atau saya balik misalkan, harga-harga yang kenaikannya 4% itu dianggap tinggi. Pemerintah ingin menurunkan tingkat inflasi dari 4% menjadi 2%. Misalkan ini titik B, harga 4%, tingkat pengangguran besarnya juga 4%. Caranya bagaimana? Caranya dengan kebijakan moneter, kebijakan di sektor, di pasar uang. Dengan apa? Yaitu otomatis untuk menurunkan kenaikan harga-harga inflasi dari 4% ke 2%, yaitu kebijakan moneter yang arahnya menurunkan jumlah uang beredar.
Caranya bagaimana untuk menurunkan jumlah uang beredar? Tingkat diskonto, tingkat bunga dinaikkan. Kalau tingkat bunga bank naik, orang yang pegang uang itu akan lebih suka menabung atau deposito. Atau orang yang ingin mengajukan pinjaman kredit ke bank, kalau tingkat bunga tinggi, mereka tidak akan jadi mengajukan kredit. Karena selain membayar pokok, dia akan membayar bunga. Akibatnya apa? Jumlah uang beredar menurun. Sehingga inflasi turun dari 4% menjadi 2%. Tetapi dampaknya pengangguran meningkat dari 4% naik ke 6%. Kenapa pengangguran meningkat? Karena daya beli masyarakat tadi menurun. Uangnya ditabung, tidak dipakai untuk konsumsi. Akibatnya barang dan jasa tidak laku. Kalau barang dan jasa tidak laku, perusahaan akan melakukan yang disebut rasionalisasi, yaitu mengurangi jumlah tenaga kerja. Inflasi menurun, pengangguran naik. Demikian terus akan terjadi seperti yang dijelaskan dalam kurva Philip ini, karena pengangguran dan inflasi pada angka tersebut adalah dalam keadaan pengangguran normal. Gitu ya. Dan kalau dalam jangka panjang, inflasi itu akan terus-menerus naik ke atas. Gambarannya seperti ini. Inflasi 2%, pengangguran 5% di titik A. Pemerintah menganggap titik A ini pengangguran tinggi. Maka pemerintah ingin mengurangi pengangguran melalui bertambahnya kebijakan moneter maupun fiskal ya. Yang dampaknya jumlah uang beredar itu naik. Kalau jumlah uang beredar naik, daya beli masyarakat meningkat. Pengangguran akhirnya menurun dari 5% naik ke titik B ini menjadi 3%. Pengangguran menjadi 3%. Tetapi harga-harga mengalami inflasi dari 2% menjadi 4%. Kemudian, harga-harga yang mengalami kenaikan ini mendorong tenaga kerja menuntut penyesuaian upah atau kenaikan upah. Karena menuntut kenaikan upah, karena harga-harga naik, maka upah naik. Karena upah naik, akhirnya tenaga kerja melakukan yang disebut rasionalisasi. Atau istilahnya hanya menggunakan tenaga kerja yang kompeten, yang istilahnya yang produktivitasnya tinggi. Yang kurang baik akan kena PHK. Akhirnya pengangguran 5% lagi. Harga-harga 4% di titik C. Kemudian pemerintah ingin mengurangi pengangguran yang 5%. Misalkan dengan cara apa? Memberi subsidi, menurunkan pajak, ini menurut kebijakan fiskal, kebijakan moneternya misalkan tingkat bunga rendah, subsidi dinaikkan, dan lain sebagainya. Kalau tingkat bunga rendah, orang berani pinjam uang, akhirnya jumlah uang beredar naik. Sehingga daya beli masyarakat naik. Pengangguran menurun dari 5% ke titik D menjadi 3%. Tetapi harga-harga naik dari 4% menjadi 6%. Nah, seperti itu seterusnya. Bahkan kadang kenaikan upah belum terjadi, harga-harga sudah naik. Gitu ya. Oke, sebentar ya. Halo, sebentar ya. Oh iya.
Jos, Kak Jos. Delete ya. Sebentar deh, tak tutup ya. Oke. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan ini. Jadi materi hari ini tentang masalah dan kebijakan makroekonomi. Agar lebih dipahami, Anda baca dari